warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai penyakit yang terjadi akibat kesalahan atau gangguan metabolisme asam nukleat. Perkenalkan, saya sendiri Rizky Ningsih dan rekan saya. Baik, saya Raisya. Dan saya Rifol Nababan. Asam nukleat adalah makromolekul biokimia yang kompleks, berbobot molekul tinggi dan tersusun atas rantai nukleotida yang mengandung informasi genetik. Asam nukleat yang paling umum adalah asam deoksiribonukleat atau DNA dan asam ribonukleat atau RNA. Dan kemudian nukleat terdiri dari 3 komponen utama, yaitu gula pentosa, basa nitrogen, dan juga gugus fosfat. Gula pentosa merupakan komponen utama dari struktur asam nukleat. Pada DNA, gula pentosa yang digunakan adalah deoksiribosa, sedangkan pada RNA, gula pentosa yang digunakan adalah ribosa. Gula pentosa berperan dalam bentuk rangkai polimer asam nukleat. Yang kedua adalah basa nitrogen. Basa nitrogen terdiri dari 2 jenis, yaitu purin dan pirimidin. Dan basa nitrogen ini berperan dalam bentuk pasangan-pasangan basa antar 2 untai asam nukleat yang saling berkaitan. Yang ketiga adalah gugus fosfat. Gugus fosfat ini terdiri dari 1 atom fosfor yang terdiri dengan 4 atom oksigen. Gugus fosfat ini berperan dalam bentuk ikatan antara gula pentosa dan basa nitrogen, membentuk rangkaian polimer asam nukleat. Selain itu, gugus fosfat juga memberikan muatan negatif pada molekul asam nukleat. Kemudian adalah fungsi asam nukleat. Yang pertama adalah menghasilkan energi. Asam nukleat seperti RNA dan DNA terlibat dalam proses metabolisme yang menghasilkan energi untuk sel-sel tubuh. Kemudian adalah menyimpan informasi genetik. DNA menyimpan informasi genetik yang diperlukan untuk mengatur fungsi sel dan pewarisan sifat dari generasi ke generasi. Kemudian adalah menyalurkan informasi genetik. RNA bertindak sebagai pembawa informasi genetik dari DNA ke ribosom, tempat sintesis protein terjadi. Yang keempat, transportasi protein. RNA juga terlibat dalam transportasi protein dengan membawa informasi genetik dari DNA untuk sintesis protein di ribosom. Dan yang terakhir adalah mereplikasi dari DNA, di mana mampu mereplikasi diri untuk memastikan bahwa setiap sel baru yang terbentuk memiliki informasi genetik yang sama dengan sel induknya. Baik, pada slide ini kami akan membahas tentang kasus upaya penurunan nyeri pada anggota keluarga Nyonya P penderita penyakit gout arthritis. Kasus ini tentang diagnosis asam urat tinggi. Asam urat tinggi dapat terkait dengan asam nukleat karena asam urat merupakan produk akhir dari metabolisme asam nukleat, terutama purin. Jadi purin adalah senyawa yang ditemukan dalam banyak makanan dan tubuh manusia menguraikannya menjadi asam urat. Jadi ketika asam nukleat diuraikan, terus purin dilepaskan, selanjutnya purin ini diubah menjadi asam urat oleh tubuh. Jika produksi asam urat berlebihan atau pembuangan asam urat terganggu, kadar asam urat dalam darah dapat meningkat dan menyebabkan kondisi yang dikenal sebagai hiperuresemia. Jadi hiperuresemia itu yang berkelanjutan dapat menyebabkan pembentukan kristal asam urat di dalam sendi yang pada gilirannya dapat menyebabkan serangan asam urat atau memicu kondisi seperti rematik. Oleh karena itu, kontrol asupan makanan yang tinggi purin dan menjaga keseimbangan metabolisme asam urat dapat membantu mengelola kadar asam urat dalam tubuh. Jadi bisa disimpulkan dari kasus ini bahwa klien mengalami penyakit gout arthritis atau asam urat yang menyebabkan nyeri yang signifikan di salah satu bagian tubuh. Setelah dilakukan pengkajian dan perencanaan keperawatan dan teknik yang digunakan untuk mengurangi dan mengontrol nyeri gout arthritis atau asam urat ini dengan kombinasi penggunaan teknik farmakologis dan non-farmakologis, perawat dapat membantu mengelola nyeri secara efektif. Dan hasil evaluasi menunjukkan bahwa tindakan keperawatan yang dilakukan telah berhasil mengurangi tingkat nyeri klien dari skala 7 menjadi skala 3. Jadi pada slide ini kita akan membahas tentang penyakit yang disebabkan oleh kesalahan atau gangguan asam nukleat. Slide ini kita akan mengetahui atau memahami kesalahan dan gangguan asam nukleat. Kesalahan dari kelainan asam nukleat ini mengacu pada mutasi atau kelainan genetik yang dapat terjadi pada RNA dan DNA. Kesalahan ini dapat mempunyai dampak yang signifikan pada kesehatan manusia kemudian. Lalu ada dampak terhadap kesehatan manusia.
Jadi asam nukleat ini dapat menyebabkan berbagai macam masalah kesehatan, termasuk kelainan genetik seperti fibrosis krisis yang akan kita bahas sebentar. Dan juga ini sangat penting untuk mengembangkan pengobatan yang terakhir efektif guna meningkatkan kesehatan manusia. Next slide. Jadi pada slide ini kita akan membahas tentang gangguan neurologis dan kelainan asam nukleat. Jadi kelainan asam nukleat ini telah dikaitkan dengan sejumlah kelainan neurologis. Gangguan ini juga dapat disebabkan oleh mutasi pada DNA atau RNA atau perubahan cara molekul yang diproses di dalam sel. Jadi yang pertama itu adalah penyakit Huntington. Penyakit ini adalah penyakit kelainan neurologis yang disebabkan oleh mutasi pada gen HTT yang mengkode protein hunterin. Mutasi ini menyebabkan produksi bentuk protein beracun yang akumulasi di otak dan menyebabkan kerusakan neuron. Jadi yang kedua ini adalah penyakit sklerosis lateral amiotropik atau ALS. ALS ini adalah kelainan neurologis progresif yang disebabkan oleh generasi neuron motorik di otak dari sisi tulang belakang. Meskipun otak dari tulang belakang ini sebagian besar kasus bersifat sporadis, beberapa di antaranya disebabkan oleh mutasi pada gen seperti SOD1 dan TRA-DBP dan juga C9OR72. Yaitu penyakit fibrosis kritis yang tadi kita sempat bahas, itu ini adalah kelainan genetik yang dimana memengaruhi paru-paru, pankreas, dan juga organ lainnya, lalu menyebabkan produksi lebih kental yang tidak normal yang dapat menjumbat saluran udara dan menyebabkan kesulitan bernafas, infeksi paru-paru, dan lainnya. Kita masuk dalam kesimpulan dalam keseluruhan. Jadi asam nukleat ini merupakan komponen penting dalam penyimpanan dan juga transmisi informasi dalam genetik yang ada dalam sel. Gangguan pada asam nukleat dapat menyebabkan berbagai macam penyakit, dan dalam kondisi normal, sel memiliki mekanisme untuk memperbaiki kerusakan pada asam nukleat. Namun, jika mekanisme ini gagal, dapat menyebabkan terjadinya mutasi genetik atau yang berpotensi menyebabkan penyakit. Oleh karena itu, pemahaman mengenai asam nukleat ini dan upaya untuk mencegah gangguan asam nukleat sangat penting dalam upaya pencegahan dan pengobatan penyakit genetik. Baik, terima kasih. Dan berikut ini dapat kami tampilkan daftar pustaka dari pembuatan presentasi kami. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.